Ya. Kemudian kita masuk kepada kunci cerdas yang ke-13, yakni isim yang mengikuti isim sebelumnya di dalam segala halnya. Dalam bahasa Arab disebutnya at-tabi'. Tabi artinya mengikuti. Mengikuti isim sebelumnya. Nah, tabi di sini adalah tabi untuk posisi marfu. Di lengkapnya dinamakan at-tabi'u lil marfu. Tabi untuk jabatan atau posisi marfu. Tabi adalah isim yang mengikuti isim yang sebelumnya. Nah, isim yang tergolong tabi itu ada 4 ya. Pertama, na'atun. Na'at ini masuk kepada kelompok tabi. Apa itu tabi? Mengikuti. Isim yang mengikuti isim sebelumnya. Apanya yang diikuti? Semuanya. Mufradnya, musanaknya, jamaknya misalkan. Atau muzakarnya, muannasnya, nah, sama. Marfu'nya, mansubnya, majrurnya harus sama. Dan yang pertama, isim yang ikut-ikutan ini, yang mengikuti ini, mengikuti isim sebelumnya dalam segala hal adalah na'at. Yang kedua, atfun. Yang ketiga, taukid. Dan yang keempat, badal. Sekarang kita cermati bagaimana memahami na'at. Lihat pada contoh. Ja'a. Nah, ja'a ini kalimat apa nih? Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi maklum. Ja'a fi'lun madi maklum ya. Fi'il madi maklum. Setelah adanya fi'il kemudian ada isim marfu, dipastikan isim marfu tersebut jabatannya adalah fa'il. Fa'il. Ada fi'il harus ada fa'il. Ini fi'il, itu fa'il. Kemudian al-mujtahidu. Nah, ini ada isim yang sama. Al-waladu. Al-waladu kalimat apa nih? Isim. Isim, mufrad, marfu, dan ma'rifah. Gitu kan ya? Isim mufrad artinya jenis tunggal, bermakna tunggal. Marfu, lihat i'rabnya, harokatnya domah. Kemudian ma'rifah, lihat di sini ada alif lam. Sekarang al-mujtahidu. Al-mujtahidu juga mufrad, jumlah bermakna jumlah 1. Kemudian i'rabnya marfu, domah. Kemudian dia juga ma'rifah, ada alif lam. Artinya kedua isim ini sama. Sama apanya? Kita sebutkan sekarang. Apakah keduanya isim mufrad? Ya. Ya. Apakah keduanya i'rabnya marfu? Ya. Apakah keduanya ada alif lam? Ya. Nah, itu tandanya isim yang sama. Nah, terus kenapa dia sama? Karena isim yang kedua ini ngikut apa-apa yang ada pada isim yang pertama. Ya. Nah, apa-apa yang ada isim yang pertama tadi? Dia mufrad, dia marfu, dia ma'rifah. Diikuti semuanya. Tanpa adanya pemisah. Jadi secara langsung. Tanpa ada pemisah secara langsung. Nah, yang seperti ini, susunan seperti ini, dinamakan susunan na'at man'ut. Isim yang mengikuti namanya na'at. Na'at. Na'tun. Ya. Al-mustahidu itu jabatannya na'at. Nah, ini jabatan namanya ya. Posisi. Al-waladu namanya man'ut. Man'utun. Nah, man'utun. Man'ut. Al-waladunya man'ut. Ini namanya jabatan yang berpasangan. Na'at artinya yang mengikuti. Man'ut artinya yang diikuti. Jelas di sini? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Sekarang yang kedua. Tadi yang ke-1 ya. Sekarang yang kedua. Atfun. Atof. Atof. Orang menyebutnya atof. Tulisannya atfun. Diwakaf jadi atof. Ja'ah. Kalimat apa ja'ah?
Fi'il madi. Fi'il madi maklum. Isim marfu setelah adanya fi'il madi maklum, berarti dia menduduki jabatan fa'il. Fa'il. Aliyun ini sebagai fa'il. Kemudian ada wa. Waw ini namanya huruf atof. Huruf atof. Hasanun juga isim marfu. Sekarang kita lihat kesamaannya. Aliyun. Isim apa ini Aliyun? Isim yang menyebutkan nama orang. Namanya si Ali. Itu kan ya? Isim alam apa itu? Isim yang menyebutkan nama orang namanya isim Alam. alam. Isim alam itu ma'rifah dengan menyebutkan nama. Jadi sudah khusus tertuju kepada orang yang punya nama tersebut. Hasanun adalah juga isim yang menyebutkan nama orang. Namanya isim ma'rifah juga. Dan dia ma'rifahnya dengan menyebutkan nama yang punya nama tersebut. Hasanun dan aliyun adalah dua jenis isim yang sama. Sama-sama mufrad, sama-sama marfu, sama-sama ma'rifah. Hanya saja di antaranya ada huruf pemisah. Huruf apa? Wow. Waw. Huruf waw ini namanya huruf atof. Huruf pemisah. Wow atau. Waw atof. Waw pemisah. Nah, sekarang kita lihat porsi jabatannya. Hasanun ini sebagai ma'tuf namanya. Ma'tuf. Pakai to. Ma'tufun. Itu ya. Nah, aliyun Alaih. ma'tuf alaih. Ma'tufun alaihi. Ma'tufun alaihi. Ja'a aliyun wa hasanun. Ja'a itu fi'il madi maklum, isi marfu setelah fi'il madi maklum itu fa'il. Fa'il itu harus isi marfu. Kemudian wawunya itu huruf atof, hasanunnya ma'tuf, aliyunnya ma'tuf alaih. Jadi apabila ada dua isim yang sama dalam segala hal, tetapi di tengahnya ada huruf pemisah, ini berarti pasangan apa? Atof. Jadi atof itu apa? Atof ialah susunan atau rangkaian dari ma'tuf, namanya ma'tuf kan, hasanun, huruf atof, kemudian ma'tuf alaih. Jadi ketiganya ini, rangkaian ketiganya atau susunan ketiganya ini disebut atof. Atof, atfun, atof. Gitu? Jelas? Ya, Ustaz. Jelas ya? Insyaallah gampang. Jadi bedanya apa dengan naat? Kalau naat itu langsung tidak ada huruf pemisah. Kalau atof ada huruf pemisahnya. Jadi bedanya di situ saja. Kalau ada huruf pemisahnya berarti dia hurufnya huruf atof. Huruf atof itu ada berapa? Nah, nanti ada hatta ya. Nanti akan kita pelajari huruf-huruf atof. Sekarang kita bahas at-tabi lil marfu yang ketiga. Isim marfu yang mengikuti isim sebelumnya. Nomor yang ketiga. Nomor yang ketiga yaitu taukid. Kembali kita lihat contoh. Ja'a kalimat fi'il madi maklum. Kemudian al-amiru isim marfu setelah adanya fi'il pasti dia adalah sebagai fa'il. Kemudian nafsuhu itu adalah susunan idhofah. Nafsu dan hu. Asalnya nafsun dan domir hu. Kemudian nafsun tidak boleh tanwin karena dia sebagai mudhof. Syarat mudhof kan tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam ya kan? Maka ditulisnya nafsu. Liitisolihi biha. Hak domir itu. Al-ha'u domirun mutasilun mabniun ala domi fi mahali jarrin mudhofun ilaih.
Jadi haknya ini mudhof ilaih. Nah, yang menduduki jabatan itu nafsunya. Apa jabatannya? Taukid. Apa itu taukid? Taukid itu penguat arti. Jadi kita lihat maknanya sekarang. Ja'a, telah datang, siapa? Al-amiru, seorang pemimpin, nafsuhu, dengan dirinya. Jadi sungguh-sungguh yang datang itu dirinya, bukan perwakilannya atau beritanya. Jadi langsung orangnya yang datang. Kalimat nafsu ini sebagai penguat arti al-amiru. Jadi si yang datang itu benar-benar si al-amir, bukan yang lainnya. Dikuatkan dengan apa? Dengan kalimat nafsu. Nafsu, nafsu itu maksudnya badannya atau dirinya. Nafsuhu berarti dirinya gitu ya. Dirinya si amir. Nah, sekarang jabatannya itu bagaimana mappingnya? Nafsu ini sebagai taukid. Taukid. Ya, taukidun. Al-amiru mu'akad namanya. Mu pakai wawu, kasih hamzah di atas. Akadun. Mu'akadun. Mu'akad. Apa itu taukid? Taukid itu penguat. Penguat arti. Mu'akad itu yang dikuatkan. Mu'akad adalah yang dikuatkan maknanya. Atau keberadaannya itu dikuatkan oleh kalimat yang menguatkan. Jadi nafsu itu taukid, al-amiru mu'akad. Jadi kalau ada taukid pasangannya apa? Mu'akad. Mu'akad. Kalau maktuf pasangannya apa? Maktuf alaih. Maktuf alaih. Kalau naat pasangannya apa? Man'ut. Man'ut. Itu harus diingat. Kemudian badal. Yang keempat ya. Yang keempat adalah badal. Apa itu badal? Badal itu pengganti. Ya. Kita lihat contohnya lagi. Ja'a adalah fi'il madhi maklum. Muhammadun isim marfu setelah ada fi'il maklum berarti dia sebagai fa'il. Muhammadun Rasulullahi. Rasulu ini sebagai badal. Badal itu pengganti. Pengganti siapa? Pengganti Muhammadun. Jadi yang namanya badal itu seandainya salah satunya itu tidak ada, maka dia tidak merusak arti. Kita lihat contohnya. Ja'a Muhammadun, telah datang siapa Muhammad. Yang dimaksud Muhammad ini di sini siapa? Rasul. Rasulullah, itu kan ya. Sekarang Muhammadnya kita coret, nggak ada nih. Ja'a Rasulullah. Jadi yang dimaksud Rasulullah siapa? Nabi Muhammad. Muhammadun tadi. Jadi kalau salah satunya tidak ada, maka tidak merusak arti. Itu yang dimaksud badal. Nah, Rasulu tadi badal, Muhammadun yang digantikan itu namanya mubdal minhu. Mubdal minhu. Mubdal minhu. Nidal ya. Minhu. Mubdal minhu. Rasulunya badal, Muhammadunnya mubdal minhu yang digantikan darinya. Badal ada artinya pengganti. Mubdal minhu artinya yang digantikan darinya. Nah, sekarang kita review. Apa pasangannya naat? Man'ut. Man'ut. Apa pasangannya maktuf? Maktuf alaih. Maktuf alaih. Apa pasangannya taukid? Mu'akad. Mu'akad. Apa pasangannya badal? Mubdal minhu. Mubdal minhu. Ya, itu pasangan-pasangannya. Catatannya bahwa yang berpasangan-pasangan tersebut harus sama dalam segala halnya. Mudzakkar ya sama-sama mudzakkar, mu'annas sama-sama mu'annas. Kalau mufrad sama-sama mufrad, musanna sama-sama musanna, jama' sama-sama jama', ya. Marfu sama-sama marfu, mansub sama-sama mansub, majrur sama-sama majrur. Segala halnya harus sama. Karena apa? Karena mereka masuk kepada keluarga at-tawabi.
keluarga yang mengikuti atau kelompok yang mengikuti isim sebelumnya dalam segala hal. Jelas di sini? Insya Allah. Ya, kita akan mencoba mengurai tuturan daripada i'rab na'at. Ini ada kalimat a'taitu al-walada al-mustahida jaizatan. A'taitu ini kalimat apa? A'taitu itu fi'lun madin, fi'il madi ya. Mabniun ala sukuni, mabni dengan sukun. Li'ittisolihi karena bersambungnya bita il fa'ili dengan tak fa'il. Jadi a'taitu itu asalnya a'toya. Wajahnya af'ala. Kemudian bersambung dengan tu. Jadi a'taitu. Jadi ada dalam satu madhab menyebutkan bahwa fi'il madi itu maftuhun abadan. Fathah akhirnya selama-lamanya. Jadi a'taitu itu sebenarnya a'toya. Kemudian fathahnya dimuqaddarohkan. Dikira-kira. Ada yang mengatakan demikian. Ada lagi ulama nahwu yang mengatakan bahwa a'taitu itu fi'lun madin mabniun ala sukun. Mabni dengan sukun, kenyataannya harokatnya sukun kan ya? Ya. Lantas, apa alasannya dia mabni dengan sukun? Li'ittisolihi bi tak fa'il, karena bersambungnya dengan tak fa'il. Jadi, keduanya itu sah, artinya boleh dipakai. Jadi ada dua pendapat. Ya. Memang ilmu nahwu itu ilmu khilafiyah. Ilmu yang berpotensi berbeda pendapat. Sebagaimana ilmu fikih. Wata'u domirun muttasilun. Taknya itu domir yang tersambung, yang bersambung. Mabniun ala domi, dia tetap atas domah harokatnya ya. Fi mahali raf'in fa'ilun, dalam posisi rofa fa'ilun. Al-walada al-mustahida. Nah ini al-walada al-mustahida yang ini kalimatnya. Al-walada maf'ulun bihi. Nah dia posisinya sebagai maf'ul bi. Jadi setelah adanya fi'il dan fa'il, maka isim mansub setelahnya adalah maf'ul bih. Maf'ul bih awal ya. Al-walada maf'ul bih awal. Kalau maf'ul bih awal berarti ada maf'ul bih tsani nih, ada maf'ul bih yang keduanya. Mansubun, i'rabnya mansub. Maf'ul bih itu menduduki i'rab mansub. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathatu adh-dhahiratu. Fathah yang nampak tertulis jelasnya al-walada ya. Li'annahu, karena sesungguhnya lafaz al-walada itu mufradun, isim mufrad. Wa huwa, dan dia itu man'utun, dan dia adalah man'ut. Man'ut pasangannya siapa tadi? Walada. Man'ut itu pasangannya siapa? Na'at. Na'at. Ya. Al-mujtahida na'tun lil walad. Lil waladi. Kenapa waladi bukan walada nih? Dari huruf jar. Ada li-nya ini huruf jar ya, membuat isim menjadi majrur. Jadi al-mujtahida na'tun lil waladi mansubun, i'rabnya mansub. Jadi lil waladi na'tun, mengikuti lil waladi, kepada al-walad. Mansubun, i'rabnya mansub. Karena apa? Yang diikutinya juga i'rabnya mansub. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathatu adh-dhahiratu, fathah yang tertulis jelas. Li'annahu, karena sesungguhnya dia itu mufradun, isim mufrad. Jaizatan, nah jaizatan yang kalimat akhirnya jaizatan, maf'ulun bih tsani, maf'ulun bihi tsani, maf'ul bih yang kedua. Sebab yang namanya fi'il itu ada yang membutuhkan maf'ul bih satu, ada yang membutuhkan maf'ul bih dua. Jadi jaizatan maf'ulun bih tsani mansubun. Maf'ul bih yang kedua i'rabnya mansub, wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathatu adh-dhahiratu, fathah yang jelas, di annahu mufradun, karena dia adalah isim mufrad. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Coba Ibu Dewi, tolong dibacakan yang bawahnya. U'tiya al-waladu al-mujtahidu jaizatan. Yang mana? Tunggu sebentar Ustadz, yang mana? Ini yang bawahnya. U'tiya al-waladu
U'tiya al-waladu Al-mustahidu jaizatan. jaizah. Jaizatan. Kalau baca i'rab, harokatnya dibaca semua ya, jangan diwakaf. Lanjut. U'tiya fi'lun madi Fi'lun madin. fi'lun madin mabniun. Harusnya ini fi'lu madin ya. Fi'lu madin. Jadi nggak boleh tanwin karena sebagai mudhof ya. fi'lun Mudhof tidak madin boleh. Fi'lu madin. mabniun Yang Lil- lalu juga ya, agak lil sempat. majhuli Itu ada kok. mabni alal fatah Itu nggak ada di bawah. Fathi. alal fathi. Ya, jadi u'tiya ini fi'il madi majhul ya. Fi'lun madi majhul, fi'lun madi mabniun lil majhul. Kenapa mabniun lil majhul? Karena fi'il madi majhul itu mabni. Mabninya dengan apa? Dengan wazannya. Wazannya apa? Fi'il madi maklum? Fi'il madi majhul? Fu'ila. Hanya satu wazannya. Apa? U'ilah. Fu'ila. Fu'ila. U'tiya. Gitu kan ya? U'tiya. Iya. Duma awaluhu U'tiya. wa kusiro ma qabla akhiruhu. Jadi kalau u'tiya itu fi'il madi majhul yang sudah ada tambahan hurufnya. Apa namanya? Mazid. Lanjut Bu. Al-waladu al-mujtahidu. Al-waladu al-mujtahidu al-waladu. Naibu fa'ilin marfu'un wa Alamatu. alamatu raf'ihi dhammatu Aduh. dhahiratu li anahu mufradun. Wa huwa man'utun baris ketiganya. Wa man'utun. Ya, al-mustahidu Na'tun lil waladi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu li anahu mufradun. Ya. Jaizatan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatu dhahiratu li annahu mufradun. Ya, ini ada alnya ya, al-fathatu al-dhahiratu. Sama-sama ada alnya. Terus apa tadi? Nah, selesai ya. Iya. Jadi kalau fi'il majhul itu mabni, tetap tidak berubah. Tetapnya dengan apa? Dengan mengikuti wazannya. Wazannya apa? Fu'ila untuk fi'il madi, yuf'alu untuk fi'il mudhari'nya.